Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada Jumaat yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan nikmat dan Islam, sehingga kita pada hari ini bisa melangkahkan, mengayunkan tangan menuju rumah ya Allah yang kita cintai ini untuk melaksanakan solat fardu Jumaat secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian kita berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya kepada kaum muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan takwa kita dengan takwa yang sebenarnya takwa, yakni menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Hadirin jamaah Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas adalah dua dari banyak ayat dalam Al-Quran yang Allah tunjukkan khusus untuk orang beriman, dengan diawali kalimat ya ayyuhallazina amanu. Pernahkah kita berfikir apakah kita ini termasuk ke dalam golongan orang beriman itu? Mungkin selama ini kebanyakan kita merasa sudah menjadi orang yang beriman atau menganggap diri kita sudah beriman. Namun benarkah kita sudah termasuk orang beriman? Atau jangan-jangan kita mengaku-ngaku sebagai orang yang beriman? Maka dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2 dan 3 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri atau tanda orang beriman itu. Yang pertama, innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah, gemetar hatinya kerana takut kepada Allah. Ketika diingatkan ini ada hal yang Allah larang, tak boleh kita lakukan. Ini yang Allah perintahkan, itu yang Allah larang. Maka ketika kita mendengar nama Allah disebutkan, hatinya bergetar takut. Seketika berhenti dia dari perbuatan dosa itu, kerana dia sadar, dia tahu kalau Allah berkehendak. Allah hanya mengatakan kun, maka terjadilah. Allah lah yang menerbitkan matahari di timur dan menenggelamkannya di barat. Allah yang menciptakan alam semesta dan isinya kemudian mengaturnya. Tapi seringkali kita diingatkan Allah, bukannya hati kita bergetar, tapi malah meremehkan, sama sekali tidak menghiraukannya. Itu yang pertama, ciri orang beriman. Ketika disebut nama Allah, hatinya bergetar kerana takut kepada Allah. Selanjutnya yang kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah kuat imannya. Selama ini setelah pulang Jumatan, sudahkah iman kita bertambah? Apakah kita jadi tambah takut, cemas? Kita jadi meninggalkan yang haram dan mengamalkan perintah Allah? Ataukah kita tetap sama saja 10 tahun, 20 tahun
bahkan 40 tahun setiap Jumaat mendengarkan khutbah. Berapa banyak ayat-ayat Allah yang dibacakan khatib. Berapa banyak peringatan-peringatan Allah yang kita dengar. Tapi tidak satu pun yang menambah keimanan kepada Allah. Tapi memang kata Allah, ada sebagian orang itu, lahum azanan la yasma'una biha. Mereka punya telinga. Kalau diperiksa ke doktor, normal telinganya. Tapi tak bermanfaat untuknya. Kerana tak bisa menambah imannya ketika ayat-ayat Allah diperdengarkan di telinganya. Padahal Allah turunkan Al-Quran itu bukan untuk dipajang di dinding hiasan kaligrafi. Allah turunkan Al-Quran bukan untuk hiasan di lemari kaca yang diletakkan di ruang tamu bertanda kita Muslim. Tapi Allah turunkan Al-Quran itu untuk dibaca. Iqra, bacalah, untuk didengar dan diamalkan. Maka ciri orang yang kedua adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah, sampaikan peringatan-peringatan Allah, perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanannya. Selanjutnya yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Hanya kepada Allah lah dia bergantung. Dia tidak bergantung pada bisnisnya, tidak bergantung pada bosnya, tidak bergantung pada simpanan uangnya, tidak bergantung pada jabatannya, tidak bergantung pada sanak familinya. Dan dia tahu semua hanyalah fana. Semu, kalau Allah mau ambil seketika habis semuanya, maka dia hanya bergantung, bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kekal. Tapi hari ini banyak kita lihat orang-orang yang semata-mata menggantungkan dirinya, menggantungkan nasibnya kepada makhluk bukan pada Allah. Dia bergantung pada usahanya, bergantung pada tempat kerjanya. Maka ketika ramai orang di PHK, banyak yang stres ketika usaha sepi harus tutup. Banyak yang depresi karena tempat bergantungnya fatah hilang. Maka tanda-tanda orang beriman itu adalah ia bertawakal, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ciri orang yang beriman itu allazina yuqimuna shalah. Mereka adalah orang yang mendirikan solat. Bukan hanya solat wajibnya, tapi juga solat sunat. Bukan cuma ketika Jumat datang di masjid, tapi juga 5 waktunya. Namun sebagian kita, ketika Allah panggil hayya ala solah, masih sibuk dengan pekerjaan, masih sibuk dengan tokonya. Dipanggil Allah untuk datang ke rumahnya, tapi pura-pura tidak mendengar. Masih terus dengan kesibukannya. Terkadang kita memang aneh. Kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Kita lebih takut kepada bos, lebih takut kepada atasan daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih segan dan malu kepada orang daripada kepada Allah. Kalau orang yang mengundang ke rumahnya, acara kunduri bisa kita hadir. Malu, segan kalau tak datang. Tak bersempatkan waktu kita, bahkan menjadi yang terdepan dan yang pertama hadir. Tapi kalau Allah yang panggil, kalau Allah yang mengundang untuk datang ke rumahnya, tak ada rasa segan dan malu kepada Allah. Padahal semua yang kita terima, semua yang kita pakai, bahkan hidup ini, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang banyak berfikir, nantilah kalau agak lapang baru ke masjid. Nantilah kalau sudah tua baru ke masjid. Kalau sudah pensiun baru ke masjid. Saudaraku, ke masjid itu sampai tua, bukan sudah tua baru ke masjid. Ke masjid itu sampai mati, bukan sudah mati baru sampai ke masjid. Maka orang yang beriman itu adalah allazina yuqimuna shalah. Mereka yang mendirikan solat berjamaah. Maka kita ramaikan masjid dan musola untuk solat berjamaah. Yang dekat rumah jangan dari masjid, solatlah ke masjid. Yang dekat ke musola, ayo solat ke musola. Mana yang paling dekat, silakan solat di situ.
Jangan sampai bertahun-tahun kita bertetangga dengan masjid, tetangga dengan musola, tapi tak satu pun, tak sekali pun pernah menempelkan kening kita sujud di situ. Yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka berimpak dengan rezeki yang telah Allah berikan. Ketahuilah ketika kita keluarkan uang, kita masukkan ke kotak impak, itu adalah dari Allah, bukan semata dari hasil kerja kita, bukan dari keringat kita, capek dan lelah kita. Kerana betapa banyak orang yang lebih capek dari kita, lebih berkeringat dari kita, tapi rezekinya lebih sedikit dari kita. Kalau rezeki itu murni dari hasil kerja kita, tergantung keringat kita, maka kuli bangunanlah yang lebih akan kaya, cepat kaya. Pemulung yang mengumpulkan sampah yang akan lebih banyak rezekinya. Mereka lebih berkeringat, lebih capek daripada kita. Tapi tidak, kerana Allah yang memberikan rezeki. Rezeki itu kerana kasih sayang Allah. Lalu kenapa ada yang kaya, ada yang miskin? Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah berikan rezeki siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Yang beriman Allah kasih rezeki, yang tak beriman juga Allah kasih. Yang taat Allah beri rezeki, yang maksiat juga Allah beri. Kerana dunia ini tak ada artinya bagi Allah, tak lebih dari sebelah sayap nyamuk. Maka mengejar rezeki jangan mengejar jumlahnya, tapi barokahnya. Dan orang yang beriman itu ketika dia diberi rezeki oleh Allah, maka ia infakkan. Yang wajib dalam bentuk zakat, yang sunat dalam bentuk sedekah. Ingatlah pesan Nabi SAW. Yaqulu binu Adam mali mali. Anak cucu Adam berkata, hartaku hartaku. Rokok ini hartaku. Kapelingan sana hartaku. Tanah itu hartaku. Rekening bank itu punyaku. Wa innama maluka. Kau katakan itu hartamu, ini hartamu. Namun tahukah engkau yang mana sesungguhnya hartamu itu? Yang sebenarnya milikmu itu, kata Nabi. Ma'akalta fa'akaita wabnaita. Apa yang kau makan hingga kau habiskan, apa yang kau pakai hingga hancur, dan apa yang kau sedekahkan, itulah hakikat hartamu yang sebenarnya yang menjadi milikmu. Lalu yang kau simpan, yang kau tumpuk, itu semua bukanlah milikmu, hanya akan kau tinggalkan dan akan menjadi milik orang lain. Tak satu pun yang akan kau bawa. Hadirin jamaah Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 5 tanda ciri orang beriman yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal. Jika disebutkan nama Allah, gemetar hatinya, kerana takut ketika mendengar ayat Allah, bertambah imannya. Hanya kepada Allah dia bertawakal, berserah diri, mendirikan solat berjamaah dan berimpak dengan rezeki yang Allah berikan. Mudah-mudahan tanda-tanda ini ada pada diri kita, sehingga kita termasuk orang beriman yang sebenarnya. Faktabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.